Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nasihat pertama, pesan pertama dari Mendagri adalah hidup sesuka hati tapi ingat mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Wa ahbib, cintailah sesuka hati kamu. Cintailah siapapun yang engkau kehendaki. Fa innaka mafariquhu. Tapi ingat kata malaikat Jibril, yang kalian cinta itu pasti waktunya akan datang, itu akan Allah pisahkan, akan Allah cabut, tidak bisa dibawa orang yang terkasih kita. Jadi pesan yang kedua dari malaikat Jibril adalah boleh mencintai siapapun sesuka hati kita, asalkan kita ingat yang kita cinta itu pasti akan bersisa, tidak bisa dibawa selamanya. Ya. Dan cinta itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita tafsirkan. Ya kan, saya cinta sama dia, ya. Kita nggak bisa indikator cintanya nggak bisa. Tapi indikator rasanya biasanya ketika kita cinta pada seseorang atau pada Allah, kita rela mengorbankan sesuatu itu. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya kita, misalkan cinta kepada pekerjaan kita, cinta kepada usaha kita, anak, istri, bapak, ibu, itu cintanya adalah cinta yang fana. Ya, meskipun kita sama anak, sama keluarga luar biasa cintanya, tapi cinta yang dimaksud di sini itu kepada keluarga dan pekerjaan itu suatu waktu pasti Allah akan pisahkan, pasti. Dan apa yang dipisah biasanya sama dengan kematian. Ya. Makanya di sini bapak-bapak ibu, kita boleh cinta banget, boleh sama keluarga, boleh cinta banget sama kerja kita, boleh, tapi asalkan ingat pasti akan berpisah. Dan Rasulullah SAW ini menyebutkan, menggambarkan bagaimana kita ketika kita sudah dikasih ilustrasi oleh Rasulullah, kita meninggal dunia, masih meninggal dunia, kita dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai kita akan dikuburkan. Itu Rasulullah menggambarkan ada yang mengikuti kita. Ya, yatba'ul mayyita salah satu. Ya, yang kita cintai waktu kita di dunia itu keluarga kita, pekerjaan kita, terus harta kita, ya, semuanya ketika kita meninggal akan mengikuti kita. Tapi mengikuti di situ, apa yang mengikutinya? Pertama, ahlahu, keluarga kita. Nah, ketika kita meninggal dunia, keluarga kita mengantarkan kita sampai kubur. Tapi apa keluarga kita mau nemenin kita dalam kubur? Tidak bisa. Makanya sebulan mukarrabah, makanya akan terpisah. Ya kan? Seberapa kita cintanya kepada anak kita kalau kita meninggal pasti nggak mau ikut dikubur. Kalaupun ada itu apa ada ya? Nggak ada. Pasti nggak mau, gitu kan? Begitu juga apa yang keduanya, harta kita. Punya mobil, punya rumah yang mewah, ya kan? Punya simpanan sampai ber-mm. Ketika kita meninggal, apa harta itu akan kita bawa ke dalam kubur? Enggak. Yang ada biasanya malah rebutan warisan. Ya, kalau rebutan warisan itu yang tanah, dia si mayitnya. Ya kan? Karena apa? Tidak bisa menjaga. Meninggalkan banyak harta, kalau tidak bisa menjaganya, bisa menjadi bina untuk mayit. Nah, di sini agama tadi ada 3. Pertama keluarga, yang kedua harta kita akan menghantarkan kita ke dalam kubur, tapi kembali lagi tidak bisa masuk ke dalam kubur. Terus apa yang bisa menghantarkan kita sampai pada Allah? Amal kita. Jadi dari 3 perkara itu, keluarga, harta, dan amal, hanya amal yang dapat mendampingi kita. Makanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya kita itu kepada keluarga kita harus didasari dengan cinta kita kepada Allah
Agar apa? Agar menambah amal kita. Keluarga kita bisa menjadi sebagai pemberat timbangan, bisa menjadi sebagai peringan timbangan. Dan bahkan disebutkan di surat 16 itu yauma yafirul mar'u min akhi. Ketika hari kiamat tiba, itu yauma yafirul mar'u min akhi, banyak saudara-saudaranya yang kabur, yang enggak mau mendampingi kita. Wa ummihi wa abi, bapak ibu kita juga sama, enggak bisa nemenin kita ketika di hari pengadilan. Terus siapa? Amal kita. Ya, makanya boleh tadi cinta yang kita berlebihan itu boleh, asalkan didasari dengan cinta kita kepada Allah. Kita mencintai anak kita karena Allah, kita mencintai istri kita karena Allah, dan cintanya kita kepada Allah adalah suatu perniagaan yang tidak akan rugi, perdagangan yang tidak akan rugi. Kata Allah dalam surat Al-Imran itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum, katakanlah wahai kalian, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ya, ikuti Allah, mencintai Allah itu secara kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mengikuti Rasul itu adalah kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan tuntunan-tuntunannya. Kita berkeluarga dengan anak kita dengan tuntunan syariat. Mengajarkan anak kita ilmu agama, mengajarkan istri kita ilmu agama, mengajarkan hukum-hukum Islam kepada keluarga kita. Maka ini perniagaan yang bermanfaat. Ketika sudah kita terapkan, maka kata Allah, ya bikin lakum dunubakum. Ya, maka dosa kita akan Allah ampuni. Jadi cintanya kita bisa mendatangkan suatu keberkahan jika didasari dengan cinta kita kepada Allah. Ya, jadi cinta pada hal apapun boleh, asalkan landasi dengan cinta kita kepada Allah. Kalau sudah landasi dengan cinta Allah, niscaya janjinya Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena diampuni dosa-dosanya, ya, maka cintailah Allah dan Rasulnya, cintailah keluarga kita dengan dasar cinta kita kepada Allah. Tadi ajari anak kita ilmu agama, karena yang paling berkah itu keluarga yang diselimuti dengan ilmu agama. Ya, anak yang mengerti agama tentu berbeda dengan anak yang tidak pernah belajar agama. Anak yang mengerti agama pasti mendoakan orang tuanya selalu sampai meninggal kita. Makanya kan dari yang lain disebutkan ada 3 amal. Ada ketika anak Adam itu meninggal dunia, semua amalnya itu terputus kecuali ada 3. Salah satunya adalah anak yang soleh. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua dari Nabi adalah wa ahdi man syi'ta fa innaka mafariquhu. Kita cintai semua yang kita mau, asalkan kita ingat kita akan Allah pisahkan. Dan cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga mengikuti tuntunan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang cinta ini kita akan Allah kumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen ketika nanti meninggal dikumpulkan dengan orang-orang yang keluarga kita, maka cintailah keluarga kita. Jadi dasarnya dengan ilmu agama. Kalau pengen ketemu sama Rasulullah ketika kita meninggal, maka cintai Rasulullah. Kita harus banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berdoa untuk Rasulullah. Agar apa? Agar kita dikumpulkan dengan Rasulullah. Ada hadis yang lain juga disebutkan, innaka ma'a man hababtu. Ya, jadi kita akan dikumpulkan bersama orang
yang kita cintai. Ya, jadi kalau misalkan kangen sama saya kalau di akhirat pengen sama keluarga, maka cinta keluarga kita dengan ilmu agama. Bukan cinta atau ngasih harta, ngasih modal, tapi itu nggak dikasih ilmu agama. Nah ini yang bakal jadi binasa. Ya, kita berinvestasi dengan anak kita dengan menggunakan ilmu agama. Terus pesan yang ketiga, malaikat Jibril memberikan pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal, kerjakanlah atau berbuatlah sesuka hatimu fa innaka majziyun. Tapi ingat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semasa di bumi, di dunia ini akan majziyun, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pesan yang ketiga itu yang pertama tadi kan hidup sesuka hati boleh, mencintai seseorang boleh. Nah yang ketiga berbuat sesuka hati itu boleh. Tapi ada peringatannya. Apa peringatannya? Ketika suatu saat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kecil, besar, kecilnya kita lakukan perbuatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya di sini ayat yang populer, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sebesar seberat biji zarrah. Biji zarrah itu bisa dikatakan sebagai atom. Atom itu kecil banget, ya. Kecil, pokoknya kecil banget, nggak sampai kelihatan sama mata kita. Nah ini meskipun kecil tapi khairan yarah. Allah akan balas kebaikan. Pikirkan sebaiknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita berbuat keburukan pasti akan diminta pertanggungjawabannya atau ada balasannya. Jadi jika saya buatkan pengen baik, berarti ngapain kebaikan. Pengen buruk, berarti ngapain keburukan. Kecil atau besarnya itu Allah catat semua. Dan amal kita akan terlihat ketika mencapai akhir. Di akhirnya innamal a'mal bil khawatim. Sehingga amal ibadah itu yaitu dari akhirnya. Karena dari surah yang mengatakan ada seorang yang hidup semasa hidupnya mengerjakan amal kebaikan, tapi ketika meninggal masuk ke dalam neraka. Ada juga seseorang yang semasa hidupnya melakukan kemaksiatan, keburukan terus, akan tetapi akhir hidupnya mendapatkan surga. Ya. Jadi dilihat dari akhirnya. Kita sekarang alhamdulillah bisa beribadah, bisa ngaji, tapi ketika akhirnya kita tidak pernah beribadah dan ngaji lagi atau ibadahnya bosan ibadah, hati-hati, bisa jadi tanda dari suul khotimah. Makanya di sini juga menerapkan konsep jangan suka menjudge orang lain, tapi itu pernah beribadah, lebih bagusan saya ibadahnya jangan. Belum tentu kita lihat itu orangnya santai-santai saja, ternyata dia habis sholat malam, ya kan? Jadi jangan sampai kita menghakimi seseorang dengan penampilannya, karena kita nggak tahu akhirnya kita itu seperti apa. Paling kita selalu berdoa semoga husnul khotimah agar apa? Di akhirnya kita menjadi orang yang baik, berislam, bertakwa juga. Makanya kan jaga amal takwa haqqa tuqati wa tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertakwa benar-benar takwa dan semoga mati kita sebagai orang yang muslim bertakwa itu. Dan ini tentunya susah ya. Makanya kalau misalkan kita pengen husnul khotimah, dari sekarang kita kembali lagi banyak-banyak bertobat, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita dimatikan dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Betapa banyak orang meninggal itu dengan kebiasaannya. Ada orang yang meninggal ketika sedang senang, ya ada. Lagi karaoke, ya ada. Bahkan yang terbaru itu yang di Jakarta yang Plaza itu meninggal dunia ketika berada di tempat studio karaoke. Allah semoga kita sih mendoakan semoga baik. Ya, tapi kalau misalnya tempatnya buruk, ya
Allah alam gimana, pasti itu nggak tahu gitu kan. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimatikan di tempat yang baik, meninggal di masjid. Mau meninggal di masjid, bapak ibu? Mau? Sekarang? Ya jangan maunya aja, semoga di masjidnya sedang bersujud. Bisa jadi di masjidnya lagi ngepel meninggal. Karena ini lagi beribadah. Ya kita di tempat masjid sedang bersujud. Ya kan meskipun keluarganya sedih, tapi senang. Ya kan meninggal, oh alhamdulillah, mbak saya meninggalnya ketika sedang sholat. Ya kan makanya terbaik itu ketika sedang sholat. Amal terbaik itu sholat. Maka kalau ada orang yang meninggal ketika sholat, dia berarti derajatnya besar di sisi Allah. Ya. Misalkan ada yang meninggalnya dari Jumat, ya Jumat memang satu tanda untuk husnul khotimah, tapi tidak menjamin. Tapi kalau orang meninggal ketika sholat ini menjamin 100% meninggalnya, bakal masuk di dalam surga husnul khotimah. Maka kita juga wajib pengennya apa ketika meninggal itu kita kasih target bapak ibu. Meskipun masih lama nih meninggalnya, saya targetnya semoga kalau meninggalnya di sujud aja, minimal sujud, minimalnya di sholat itu harus. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, bisa jadi meninggal secara mendadak. Kalau mendadak kita nggak ada persiapan, ya kan kita belum wudhu gitu kan, mau bilang kita kalau mendadak itu kecelakaan, kan kasihan banget, ya kan. Badan kita belum persiapan, tapi ketika kita meninggal dalam keadaan beribadah, sudah persiapan wudhu, sudah persiapan mau beribadah, sudah persiapan Bismillah kebaikan gitu kan. Maka ketika Allah cabut kita dalam keadaan baik, insya Allah husnul khotimah. Ya innama a'malu bil khawatim. Jadi pesan yang ketiga dari malaikat Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Boleh kita berbuat sesuka hatinya, tapi jangan dilupakan perbuatan kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dunia selamat, di akhirat bakal selamat. Ya, jadi kita sebaik-baiknya Muslim adalah setiap aktivitasnya dihitung-hitung lagi. Kita ambil kebaikan, yang buruk ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya Muhammadu syaraful mu'mini qiyamuhu billail. Syaraful mu'mini, mu'minin ya, buruk ya. Jadi syaraful mu'mini, kemuliaan seseorang itu kata malaikat Jibril, qiyamuhu billail, dilihat dari sholat malamnya. Meskipun salah satunya ya, jadi kalau hadis yang lain ada lebih mulia lagi ada, tapi salah satunya dari Nabi Jibril itu syaraful mu'mini qiyamuhu billail, kemuliaan seseorang dilihat dari dia sholat malamnya. Semakin seringnya sholat malam, semakin banyaknya sholat malam, maka kata mereka ini orang mulia, syarif, ya syarif, orang yang mulia. Bahkan di hadis ini disebutkan alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abus sholihin. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena fa innahu da'abus sholihin. Karena sholat malam itu adalah hidangan. Ya, hidangan itu berarti paling enak, beratnya itu kemuliaan ya, bagi seorang yang soleh. Dan wa inna qiyamal lail, dan sesungguhnya sholat malam itu qurbatun ilallah, adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, karena tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali dengan sholat malamnya. Bahkan di hadis itu disebutkan kalau kita doa itu paling cepat ketika sholat malam, ibarat busur tanah, langsung ke target gitu. Jadi sholat malam ini adalah tanda atau kemuliaannya seseorang menurut malaikat Jibril. Dan waman hatun anil ismi wa tadfirul istiyahati wa maqadatun idai anil jasadi. Dan sholat malam itu adalah anil ismi, wa manhatun anil ismi,
menghalangi dari dosa-dosa. Wa takfirul lisayyiati, menghapus kesalahan-kesalahan. Wa maqradatun idda'i anil jasadi, serta menolak penyakit dari badan. Jadi selain tadi menjadi indikator kemuliaan, sholat malam juga adalah sebagai sarana menghalangi kita dari dosa, sarana menghapus dosa-dosa kita, dengan sarana menolak penyakit-penyakit. Nah, jadi misalkan kita pengen sehat terus nih sampai akhir hayat kita, sering-sering sholat malam. Dan itu terbukti bahwa begitu banyak banget orang yang rajin sholat malamnya itu sampai tua itu sehat banget. Tapi ya banyak juga sholat malam tapi sakitnya ada juga. Tapi salah satu tandanya itu ketika kita sholat malam ada impian gaya sehat terus. Kenapa sehat terus? Karena ketika sholat malam itu mandinya kita itu sebagai kesehatan yang luar biasa, repol. Ya, itu bisa mengusir banyak penyakit. Gitu. Kalaupun nanti misalkan ngantuk lagi, ya ini memang bawaannya ngantuk biasanya. Ya ini nggak masalah, ini sholat malamnya itu. Dan tentunya di sholat malam itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan yang terakhir lanjutannya, wa'izzuhus ibna'uhu 'anil nas. Dan tanda kehormatan seseorang muslim itu adalah dengan istighna'uhu 'anil nas, dengan tidak bergantung kepada manusia. Nah, terakhir itu dari pesannya mereka Jibril. Kita kemuliaan itu dari bab malamnya, kehormatan seseorang dari dia tidak butuh dengan makhluk. Ya, jangan sampai kita butuh terus sama makhluk. Ya, makhluk itu banyak yang mengecewakan. Misalkan contohnya gimana soalnya, kita orang yang punya uang misalkan, ya kan? Terus ada yang orang minjem satu kali kita kasih, dua kali kita kasih, tiga kali mangkal yang punya uang. Lah, minjem terus, utang terus, itu makhluk. Meskipun di dalam ketemunya dia senyum-senyum, ya nggak apa-apa, pinjam di sini aja. Tapi dalam hatinya terus, ya iya mana, pasti gitu makhluk. Ya kan? Tapi kalau kita butuhnya kepada Allah, Allah tidak akan membuat kita menyesal, atau Allah tidak akan dengan kata lain itu tidak akan mengecewakan kita. Ya, sebagaimana kebanyakan kita minta kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan. Meskipun dalam doa kita dikabulkannya lama, tapi Allah tidak akan mengecewakan. Maka di sini pesan yang terakhir, kalau ingin mencapai kemuliaan dan kehormatan, itu kita harus sering-sering sholat malam, dan kita jangan sampai terlalu membutuhkan makhluk. Kembalilah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Pengen makan, kita lupa tuh, ya Allah saya pengen makan, gitu. Dan kadang beli makan juga masalah. Tapi utamakan kepada Allah. Niscaya ketika nasihat ini dari pesan-pesan mereka Jibril kita laksanakan, kita kerjakan, maka kita sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan ingat, kita boleh sesuka hati kita dimanapun boleh, tapi ingat mati. Maka kita ketika bermaksiat, nanti kan ada tanggung jawabannya. Maka tidak jadi maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu pesannya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang mendengarkan pesan dari malaikat Jibril ini, biasanya kan kalau pesan itu kan di WA itu centang ya, dan warnanya biru. Kalau kita biru semua ya, nggak ada yang tutup WA-nya. Semoga kita dengarin pesannya, kita kerjakan. Ya, kalau nasihat itu biasanya kalau nasihat kan ada dia dengerin, kadang kita enggak. Tapi kalau pesan di WA pasti dibaca. Apapun waktunya, semoga kita membaca semua, mendengarkan semua, dan tentunya di dalam kehidupan hari-hari kita menerapkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Gak ada pertanyaan, ya? Ada. Ya, kalau ada paham semua lah ya, soalnya dari pesan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya kepada Allah kita mohon ampun, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita
kita akhiri pada pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.